Ini nih potret yang terjadi saat kita sebagai warga negara menyampaikan aspirasi secara terbuka. Sebagai postingan-postingan, ada dugaan ya. Jadi aku nggak bilang, mungkin bukan dia, kayaknya sih bukan. Nggak mungkin lah ya Crazy Rich melakukan hal-hal seperti ini lah. Dia tahu alamat rumahku. Tiba-tiba buzzer-buzzer muncul di threads dengan nge-share informasi dan KTP aku secara terbuka. Mulai dari nama, NIK, nama ibu, alamat, semua disebar secara terbuka. Ini namanya doxing yang membabi buta, yang udah lama jadi strategi. Dugaan ya, pemerintah Indonesia. Dugaan. Kita udah biasa dibungkam dengan tingkah-tingkah seperti ini. Kita yang bersuara terhadap pemerintah, hasil pajak kita dibayarkan, dugaan, untuk membayar buzzer-buzzer untuk mencemarkan nama baik kita di sosial media dan menggiring opini publik untuk mengalihkan dari argumen-argumen yang kita sampaikan. Begitulah kalau memang orang tidak bisa berlogika, berpendapat secara terbuka, yang bisa dia lakukan hanya menyerang personal. Apa yang buzzer-buzzer itu sampaikan? Katanya, aku adalah aktivis LGBT. Nggak usah pakai difitnah, aku buka secara terang-terangan. Aku mencintai semua manusia, terlepas dari agama, terlepas dari seksual orientasi mereka, mau mereka suka sama pohon pisang, itu nggak ada urusannya sama aku. Yang aku urus adalah keadilan dan kesejahteraan dan kesetaraan dari masyarakat Indonesia. Terlepas dari itu, nggak ada urusan, itu pilihan pribadi masing-masing individu. LGBT movement, pernikahan sesama jenis, udah dilegalkan di Denmark di tahun 1980, di mana Denmark adalah negara pertama yang melegalkan ini. Terus ngapain lagi aku mau aktivis-aktivis di sini tentang LGBT? Diketawain, itu udah topik usang di Denmark. Yang kedua, aku dibilang katanya mau provokasi masyarakat. Teman-teman, ceklah sendiri komen-komen aku. Ada di situ masyarakat berantem? Nggak ada. Semua mendukung karena kita semua cinta dengan tanah air kita. Harley Davidson Club, ini potret laki-laki yang kalian jadikan ketua di organisasi kalian. Mendingan naik Supra daripada naik Harley Davidson. Jantan ditantang dengan baik-baik nggak berani. Beraninya mainnya personal, nyerangnya keluarga, mau main. Kedua, DPR dan Partai Nasional Demokrat. Kalian rela kinerja kalian dicemarkan sama satu manusia ini? Rela dengan tingkah dia yang kayak gitu? Nggak ada gitu yang menegur dia dan merasa malu dengan perbuatannya? Karena aku sendiri yang rasanya kayak, ya ampun, kalau mau melawan atau mau konfirmasi, setidaknya pakai logika dikit gitu. Aku udah sejahtera ya, dan aku di sini tulus untuk membantu masyarakat. Mau dibuka segala identitas aku buka nih, aku post, ini identitas aku. Siapa yang mau datang ke rumah aku, silakan. Kunjungi tuh lansia di rumah aku, kunjungi tuh anak-anak yatim dan yatim piatu, ponakan-ponakan aku yang selama ini aku biayai dari hasil kerja kerasku. Teman-teman, makasih banyak yang udah khawatir ya dengan keberadaan aku. Sejak aku post tentang ada intimidasi yang katanya tim dia mau datang ke rumah aku, warga-warga Pamulang udah berjaga di sana, security, masyarakat, dan CCTV semua udah diarahkan ke rumah aku. Keluarga aku pun dilindungi oleh masyarakat sekitar. Ini namanya solidaritas, ini namanya persatuan. Generasi muda, dengar ya, yang penting itu isi otak dan isi hati, bukan isi garasi. Simpang siur nih, ada yang bilang gaji DPR itu 104 juta, ada media yang bilang kalau itu tuh 200-an, ada lagi yang bilang kalau sebenarnya itu bisa miliaran sebenarnya sebulan gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun yang dianggarkan untuk 580 orang yang katanya mewakili kita, tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar membela masyarakat. Semuanya diam, semuanya matiin tag-nya, semuanya ngelimit. Mungkin nggak semuanya ya, tapi banyak yang aku jadikan target yang ngelimit komen, matiin tag, dan ngeblok. Seperti Ahmad Syaroni contohnya. Takut amat sih sama cewek kecil begini pakai segala di blok-blok. Nah, DPR, transparan kalian mulai sekarang ya. Breakdown dari 10 triliun yang kalian anggarkan, kemana duit itu? Ada untuk bayar-bayar rapat. Emang kantor yang kalian punya itu nggak cukup besar untuk bisa melaksanakan rapat sampai harus rapat di luar? Ada konsumsi-konsumsi, bawa bekal, masyarakat diperes dengan luar biasa kejamnya, mereka bermandi kemewahan di sana, patwal, staf sus, dan semua-semua itu. Untuk apa? Orang saat kita aja sedang menyuarakan aspirasi, nggak ada yang berhasil dengerin. Hari ini, banyak masyarakat yang demo. Nggak ada mereka keluar dari gedung itu. Gedung itu hasil dari pajak rakyat kita. Tapi saat kita mau datang dan menyampaikan aspirasi, semuanya ditutup, semuanya dilindungi dengan peralatan-peralatan yang udah kayak mau perang sama negara lain. Kayak begini, wakil-wakil rakyat kita. Ahmad Syaroni bilang, katanya dia ngumpet-ngumpet dengerinnya. Ngapain ngumpet-ngumpet? Diajak debat aja banyak bacot, segala pakai ngomong ngumpet-ngumpet. Kalau nggak kerja bilang aja nggak kerja. Ini orang emang bener-bener ya omongannya nggak bisa dipegang. Sampai saat ini nggak ada satupun DPR yang berpihak pada rakyat. Masihkah mereka mewakili kita? Atau mereka sebenarnya memang hanya mewakili partai-partainya dan mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kita? Katanya pensiunannya seumur hidup, teman-teman. Kita aja yang udah kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mungkin nggak dapat pensiun dengan uang yang seadanya. Mereka-mereka ini yang joget-joget, yang ngatain rakyatnya rakyat jelata, yang ngatain tolol, dapat pensiun seumur hidup. Ikhlas kita, masyarakat Indonesia. Gila, emang udah kematian empati. Ini video saat Pak Mahfud MD mau mendorong hukum perampasan aset dari koruptor. Betul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Jadi salah satu fungsi DPR adalah mereka menjadi badan legislatif yang akan mengeluarkan hukum yang akan membantu kesejahteraan masyarakat. Makanya Pak Mahfud ngomong di forum DPR, lihat balasan orang ini. Pak Mahfud
tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini, lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak. Dia bilang kalau katanya lobby itu tidak terjadi di DPR, tapi harusnya Pak Mahmud itu ngomongnya sama ketua-ketua partai. Orang kalau mau korupsi, kalau mau nepotisme, kalau mau bilang kalau mandat mereka itu memang bukan mensejahterakan rakyat, paling nggak jangan di depan rakyat ngomongnya. Mereka ini bener-bener ngerasa nggak bisa tersentuh, jadi saat udah ngomong udah nggak tahu malu lagi, udah nggak bisa membedakan apa fungsi mereka sebenarnya ada di DPR. Ini adalah video paling jelas ya teman-teman semua, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan di DPR itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan partai-partai dan ketua partainya. Setiap bulan gaji kita dipotong, setiap kita belanja apapun kita dipajakin untuk membayar orang-orang ini duduk di parlemen dan secara terang benderang berkata bahwa mandat mereka bukan dari masyarakat tapi dari partai mereka masing-masing. Tag di bawah siapa ini orangnya namanya dan dari partai apa dia. Jangan pernah kita pilih partai ini lagi, jangan kita sentuh partai ini lagi. Partai ini udah merusak masyarakat Indonesia, merusak budaya politik di Indonesia, dan orang ini adalah perusak yang secara terang-terangan berkata tanpa ada rasa malu, tanpa punya moral, tanpa punya empati. Pak Mahmud, maju terus Pak. Bapak adalah salah satu pejuang keadilan di negara ini. Orang-orang DPR ini bener-bener gila hormatnya, udah gak ada obat. Korupsinya, nepotismenya udah bener-bener terang benderang seperti matahari. Kita apain bos-bos karyawan kita yang seperti ini? Komisi 3 DPR itu membawahi HAM, hukum, dan keamanan. Kembali di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan di sini melalui tanggapan-tanggapan dan pendapat-pendapat dari para netizen tentang cuplikan video ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Suwartono. Katanya jangan takut banyak yang didukung Bang Salsa. Jadi kepada masyarakat Pamulang yang dekat dengan rumah keluarga Salsa, tolong dilindungi keluarga Salsa. Jadi teman-teman di sini nggak usah takut, rakyat akan selalu mendukung Mbak Salsa, jempol buat Mbak Salsa. Wakil rakyat pilihan lebih baik, jangan dari partai pilih yang non-blok dan no amplop. Rakyat akan selalu ada bersama Mbak Salsa. Kemudian teman-teman di sini disampaikan, ayo warga Indonesia dukung Salsa. Sri Kandi Indonesia, suaramu mewakili rakyat Indonesia. Rakyat sudah gak bodoh, semua pegang HP, jadilah semua jadi wartawan. Nah, teman-teman, Salsa Erwina adalah seorang pemberani perjuangan masa kini. Mari kita dukung, ya tetap jaga ramah dan Salsa keluarganya. Salsa adalah pahlawan rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Oke teman-teman, dilanjutkan lagi di sini. Buat siapapun anak-anak bangsa ini, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Saya setuju, yang penting isi otak dan isi hati. Lanjut di sini teman-teman, Salsa termasuk pahlawan orang kecil dan pembela rakyat yang selalu dipijak pejabat. Salsa wanita, emansipasi wanita putri Indonesia yang luar biasa. Horas keren, saya salah satu mendukung Mbak Salsa. Semoga suatu hari nanti Mbak bisa mencalonkan diri menjadi presiden karena bisa jadi Indonesia jadi maju. Kemudian Indonesia butuh orang-orang seperti Salsa. Ayo rakyat Indonesia jadikan ia sebagai pemimpin di negeri ini. Di Salsa selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu sekeluarga di Salsa. Nah, kemudian teman-teman, saya kira pantas Mas Salsa dijadikan Ketua DPR RI. Yang setuju, acungkan jempol ya, makasih. Kemudian teman-teman, sehat terus buat Mbak Salsa, ya Allah tolong sehatkan badannya dan lindungi dari bahaya kakak Salsa. Kemudian kita lanjut lagi. Salsa pahlawan reformasi untuk membela keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, maju terus. Allah akan bersama rakyat Indonesia selalu membela kebenaran untuk bangsa Indonesia. Bangsa dan rakyatku di Indonesia, ayo rame-rame dukung Mbak Salsa, bantu dia. Mbak Salsa pahlawan Indonesia yang membantu kita, pahlawan maksudnya. Kemudian bravo ya, Salsa surprise you, mantap, Anda layak duduk dalam pemerintahan untuk turut serta membenahi republik ini. Jadi terus lanjutkan bersuara Kak Salsa, kami rakyat Indonesia selalu mendukungmu, tetap semangat, sehat selalu, dan dilindungi dan dilancarkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya. Nah,
Ini seorang Salsa yang punya pandangan luas tanpa ada perbedaan. Kita butuh orang seperti Mbak Salsa ini, udah pintar, pemberani, cantik, lanjutkan ya. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan Mbak Salsa terus berjuang demi rakyat di seluruh Indonesia. Semua ini orang seperti Mbak belum pernah kami ketemu. Ayo masyarakat dari Mangsa sampai ayo dukung Mbak Salsa jauh-jauh dari luar negeri berjuang untuk tanah air NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, benar juga sih yang dikatakan Mbak Salsa, kok nggak malu? Ya, perbuatan oknum yang duduk di DPR yang katanya mewakili rakyat dan ingin mensejahterakan rakyat dengan undang-undang yang akan dibuat di parlemen. Nah, terima kasih Mbak Salsa, kamu pejuang rakyat yang sesungguhnya. Jangan takut ya, nanti kalau ada sesuatu akan dibantu masyarakat. Seluruh rakyat Indonesia mendukung Mbak Salsa, lanjutkan semangat ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, mari kita lindungi keluarga Salsa dari tangan-tangan kotor dan jahat. Sekali lagi, di sini cahaya Allah tak akan pernah padam, kegelapan pada akhir akan musnah. Mantap warga Pamulang, semangat, salut, kawal terus keluarga dan Mbak Salsa ini orang yang harus kita lindungi. Lanjut di sini teman-teman, Mbak Salsa jangan takut demi ancaman Saroni. Kita sama-sama sebagai wanita pemberani jangan berhenti memperjuangkan hak rakyat, teruskan berjuang Mbak Salsa. Doa yang terbaik buat karena Mbak Salsa, semoga Allah selalu melindungi kamu dimanapun berada. Ya, teman-teman dilanjutkan di sini disampaikan rakyat mewakili suara rakyat, kami dukung 100% buat Salsa, Salsa Erwina. Nah, kemudian di sini teman-teman jangan takut Mbak Salsa, rakyat Indonesia bersamamu. Semangat terus untuk Salsa, bongkar semua yang selalu ketahui. Nah teman-teman, dari sekian banyaknya tadi komentar-komentar ataupun pendapat-pendapat dari para netizen, apa yang selalu kita lihat ataupun yang kita temui dalam komentar mereka adalah penyemangat ataupun motivasi yang mereka ingin manusia-manusia seperti ini yang membela kebenaran, bahkan bisa jadikan sebagai contoh dan teladan yang membuat negara kita menjadi lebih aman, nyaman, dan bisa menjadi teladan dalam negara kita. Nah, kemudian teman-teman acungkan jempol buat Mbak Salsa, tetap semangat Mbak rakyat, mendukung Mbak Salsa, rakyat di belakang Mbak Salsa. Nah, teman-teman, masyarakat Indonesia mendukung penuh karena menyampaikan kebenaran bukan pengkhianatan seperti para pejahat di Indonesia. Jadi teman-teman, Indonesia butuh orang-orang seperti Kak Salsa ini ya. Ya, sudah bersuara untuk mengingat para wakil rakyat yang sudah lupa sama rakyatnya. Apa sebenarnya tugas para wakil rakyat yang sudah nggak percaya sama rakyatnya karena sifatnya yang arogan, tidak mencontohkan sebagai wakil rakyat? Sebetulnya kerjanya apa sih anggota DPR ini yang dibayar di pajak rakyat tapi banyak yang nggak peduli sama rakyatnya sendiri? Ya, teman-teman, dilanjutkan di sini, pahlawan diaspora terus berjuang membela keadilan. Suatu saat nanti calon pemimpin pemerintahan Indonesia yang akan jujur. Kami siap melindungi ya walaupun taruhan nyawa. Jadi teman-teman ya saudaraku, tolong warga Pamulang yang dekat rumah orang tua Mbak Salsa bantu lindungi. Jadi generasi muda harus cerdas dan kritis seperti Mbak ini. Makasih telah mewakili rakyat Indonesia. Teman-teman diteruskan di sini, selalu menyimak perkembangan Sikon, maju terus Mbak Salsa, kamu mendukungmu. Dan memang bandit-bandit di parlemen menjadikan koruptor leluasan untuk korupsi, rakyat dikibulin terus, legislator dan eksekutif mayoritas merampok duit-duit dari ataupun uang rakyat maksudnya. Jadi jangan takut dengan Saroni, kita bantu doa terus semoga Allah melindungi dan menjaganya. Salsa ini pahlawan benar-benar mewakili ya unek-unek hati rakyat Indonesia. Terima kasih Mbak Salsa, terus perjuangkan keadilan di negeri ini, semoga Allah akan selalu melindungi Anda. Nah, teman-teman diteruskan di sini anak cerdas, argumen yang masuk akal, jiwa pemberani, semoga selalu dalam lindungan Allah. Teman-teman teruskan bersuara untuk bersama anak bangsa yang bertindas oleh oknum-oknum politis yang banyak mementingkan perut mereka. Jangan takut warga negara Republik Indonesia, siap jaga Mbak dari keluarga Mbak Salsa. Nah, teman-teman mesti diusut atas perilaku Saroni yang berniat untuk intimidasi keluarga Mbak Salsa. Jangan dibiarkan Mbak Salsa. Kalau perlu adukan kepada pengadilan internasional atas perlakuan anggota DPR dan Komisi 3 ini. Kemudian teman-teman disampaikan di sini, saya mendukung penuh Mbak Salsa, jangan gentar melawan Saroni, saya dari tanah Kalimantan mendukung penuh Mbak Salsa. Jadi teman-teman teruslah suarakan kebenaran Mbak Salsa adalah
Anda adalah pejuang bangsa dan negara. Teman-teman, mantan Salsa Garda terdepan untuk membongkar semua penjahat Dewan Perwakilan Perampok, sedangkan rakyat Garda terdepan untuk melindungi keluarga Salsa. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.